Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini sebuah serial Kristologi Qur'ani yang berjudul Akar Kerusuhan Tim-Tim. Ini disampaikan atau diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, dan kaum Yahudi tak senang kepada engkau, demikian pula kaum Kristen, terkecuali jika engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya pimpinan Allah itu pimpinan yang sempurna. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu datang kepada engkau tidak akan mempunyai seorang kawan dari Allah dan tidak pula seorang penolong. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 120. Jika demikian, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencampuri urusan manusia di dalam memilih agama. Tanggapan Allah Ta'ala ialah menunjukkan, saya ulangi lagi, tanggungan Allah Ta'ala ialah menunjukkan jalan. Manusia silakan memilih dengan bebas agama mana yang hendak dianutnya, karena ketahuilah kullu mari'in bima kasabarahin, tiap-tiap orang memikul tanggung jawab apa yang dia kerjakan. Surat 52 ayat 21. Allah sendiri tidak menghendaki sekalian manusia di muka bumi ini beriman semuanya. Maka sangat tidak pantas jika kita melakukan islamisasi di muka bumi ini. Surat 10 surat Yunus ayatnya 99. Yang harus kita lakukan adalah berdakwah, menyampaikan kebenaran, yad'una ilal khair, menyeru kepada kebenaran. Surat 3 ayatnya 103. Caranya ialah dengan bil hikmah wa ma'izhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat 16 ayatnya 125, terutama dengan para ahli kitab. Surat 29 ayatnya 46. Kembali kepada pokok masalah tentang HPII atau Hari Pekabaran Injil Indonesia yang diterapkan oleh Sidang Raya PGI ke-7 tahun 1971 di Pematang Siantar. Dilihat dari sudut teologis dan profetis, teranglah bahwa kemerdekaan Republik Indonesia
Indonesia yang ke-50 atau biasa disebut Indonesia Emas, yang gaung peringatannya sampai sekarang masih kita rasakan, sebenarnya barulah secara politis saja. Secara teologis kita belum merdeka, karena seperti dijelaskan oleh Dr. J.L. Abineno di dalam bukunya Sekitar Theologia Practicta Romawi II, kedatangan kaum kolonialis barat di negeri ini, misalnya Belanda yang pada tahun 1602 mendirikan Verenigde Oost-Indische Company atau VOC, tugas pokoknya ialah positif melindungi dan mengembangkan agama Kristen dan negatif membasmi agama-agama lain, khususnya agama Islam yang baginya dan juga bagi gereja, agama Islam adalah suatu superstisi. Agama Islam adalah suatu superstisi yang sama kedudukannya dengan agama kafir. Setelah VOC bubar pada tanggal 31 Desember 1799, tugas tersebut diteruskan oleh pemerintah Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan oleh kedua putra Indonesia terbaik dan terpilih, yaitu Soekarno-Hatta, pada hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Sore harinya beberapa jam setelah proklamasi, Bung Hatta menerima seorang ofisir Angkatan Laut Jepang yang menginformasikan bahwa wakil Protestan dan Katolik di KTI kawasan Indonesia Timur sangat keberatan dicantumkannya 7 kata dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Jika tidak diubah, mereka akan memisahkan diri dari Republik esok harinya, tanggal 18 Agustus 1945 pukul 16.12 WIB. Rapat besar menerima usulan rapat pendahuluan yang anggotanya adalah Drs. Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mas M.R. Kusman Singodimejo, dan M.R. Tengku Muhammad Hasan. Mereka hapus 7 kata dalam sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan sebagai gantinya ialah Yang Maha Esa, sehingga sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Bung Alam Syah, perubahan itu sebagai hadiah terbesar umat Islam bagi kemerdekaan Indonesia.
ternyata perubahan arif itu disalahgunakan oleh kaum Kristen sebagai justifikasi yuridis apostasi dan kristenisasi di Indonesia. Buktinya PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia masih berbicara Indonesia sebagai wilayah kristenisasi. Umat Katolik demikian pula. Hal ini mencuat lewat terjadinya kerusuhan di tim-tim baru-baru ini. Sebagaimana kita ketahui dari mass media, baik cetak maupun elektronik, dalam kerusuhan SARA yang memakan korban harta yang banyak itu, di Maliana Bubunaro para perusuh berarak sambil berteriak dan membawa poster Katolik adalah agama negara, bunuh Sanusi. Dua spanduk lainnya berbunyi hapuskan sila pertama tidak berlaku di Maliana, gantung Sanusi. Kalimat-kalimat yang diilhami oleh perdamaian Augsburg tahun 1555 itu merupakan indikasi bahwa Katolik Indonesia masih bermental kolonialis. Inilah akar kerusuhan di tim-tim dan juga di tempat lain. Yang paling mendasar dari kerusuhan itu ialah pelecehan Pancasila, landasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia ini. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu risalah ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.